pada malam hari ini kita mengambil sedikit dari kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menuliskan di halaman ke-32 sebuah pasal. Beliau katakan, faslun fi adabin tata'allaqu bi salatil jum'ati wa yaumil jum'ah. Pasal yang membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Ada 15 poin yang beliau sebutkan. Mungkin kita tidak bisa sebutkan semuanya, tapi beberapa poin yang penting kita lihat itu bagus untuk kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang meraup dan mendulang pahala sebesar-besarnya di hari yang berberkah ini. Yang pertama, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, an yasta'idda laha min yaumil khamisi wa fi lailatil jum'ah. Hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari Jumat dari hari Kamisnya, bahkan dari malam Jumatnya. Dengan apa? Bitanazzufi wa ghusli thiyabi wa ghasli thiyabi wa i'dadi ma yasluhu laha. Dengan mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk disediakan di hari Jumat, seperti membersihkan diri, mencuci pakaian untuk dipakai di hari Jumatnya, dan mempersiapkan apa saja yang baik untuk dikenakan di hari Jumat tersebut. Jadi para ulama dahulu kala mereka telah mempersiapkan diri mereka dari hari kemarinnya sebelum hari Jumat untuk menyambut hari yang berberkah dan mulia ini. Yang kedua, al-ightisalu fi yaumiha kama jaa fil ahadithi fi sahihain wa ghairihima, yaitu membersihkan diri dengan mandi pada hari Jumat, sebagaimana anjuran tersebut telah disebutkan dalam hadis-hadis sahih seperti dalam sahihain dan selainnya. Wal afdalu fil ightisali an yakuna qabla ar-rawah ilaiha, dan dianjurkan mandi sebelum berangkat melaksanakan salat Jumat itu. Yang ketiga, at-tazayyun bitanzifil badan wa qassil azfari wasiwak, menghiasi diri dengan membersihkan badan, memotong kuku, wasiwak dan bersiwak, wa ghairi dzalika, dan semisal dengan itu, mimma taqaddama min izalatil fadalat, dari menyingkirkan hal-hal yang tidak enak untuk dicium atau tidak enak dilihat ketika kita berada dalam salat Jumat. Wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi, dianjurkan baginya untuk memakai wangi-wangian dan membersihkan pakaian atau mengenakan pakaian terbaiknya saat melaksanakan salat Jumat tersebut. Yang keempat, at-tabkiru ilaiha masyian, bersegera untuk menuju masjid Allah dengan berjalan menuju ke panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin-poin ini yang empat tadi yang kita sebutkan tercakup dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jum'ati wa ightasal," barang siapa yang mandi di hari Jumat, "tsumma bakkara wa btakar," lalu dia bersegera untuk menuju salat, "wa masya wa lam yarkab," lalu dia berjalan ke masjid Allah dan dia tidak berkendara, "wadana minal imami fastama'," lalu dia mendekat dari khatib, dari tempat imam, dan serius mendengarkan khutbahnya, "walam yalghu," dan dia tidak lalai dari semua itu, maka pahalanya, ganjarannya, kata Rasulullah SAW, "kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin." Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan setiap satu langkahnya dia akan mendapatkan pahala bagaikan amal soleh setahun lamanya. Sebuah pahala yang luar biasa. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala yang dituliskan adalah pahala berpuasa setahun penuh atau pahala qiyamul lail setahun penuh. Itulah yang dituliskan dari setiap langkah kaki yang digerakkan oleh seorang muslim yang bersegera, yang bercepat-cepat untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan salat Jumat tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, an la yatakhatta riqaban nas wa la yufarriqu baina itsnaini illa an yara furjatan fayatakhatta ilaiha.
hendaknya dia tidak melangkahi orang-orang yang berada di masjid atau memisahkan antara dua orang yang sudah duduk duluan di dalam masjid, dan hendaknya dia mengambil tempat-tempat yang lowong yang mungkin baginya untuk duduk di tempat tersebut. Yang berikutnya, an yaqta'an nafl min as-salati wa dzikra inda khurujil imam. Hendaknya dia berhenti dari salat nafilahnya atau dari zikir-zikirnya ketika imam sudah keluar dari tempatnya. Maksudnya imamnya sudah siap untuk menyampaikan khutbahnya. Wa yashtaghil bi ijabatil muadzin thumma bi sama'il khutbah. Lalu dia sibuk dengan menjawab azan dan kemudian dia mendengarkan khutbah dengan serius. Di sini perlu untuk kita ingatkan juga bagi para kaum muslimin bahwasanya banyak terjadi di antara kaum muslimin yang mereka sibuk dengan HP-nya. Sibuk dengan gadgetnya padahal khatib berada di atas mimbar. Bahkan di antara sebagian mereka ada yang sibuk dengan bercerita-cerita di bagian belakang masjid, padahal imam sudah menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. Maka ini termasuk hal-hal yang tidak terpuji di hari Jumat jika dilakukan oleh kaum muslimin di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yusalli sunnata ba'da al-jum'ah in sya'a raka'atain wa in sya'a arba'an wa in sya'a sittan. Hendaknya dia melaksanakan salat ba'da Jum'ah, salat setelah salat Jumat, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Ketiga riwayat yang disebutkan tentang 2 rakaat setelah salat Jumat atau 4 rakaat setelah salat Jumat atau 6 rakaat setelah salat Jumat disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fa yusalli rak'atain. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempat salatnya setelah melaksanakan salat Jumat kecuali beliau telah melaksanakan 2 rakaat salat ba'da Jumat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika kalian telah menyelesaikan salat Jumat kalian, maka hendaknya dia melaksanakan salat 4 rakaat. Dalam periwayat yang lain dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah diriwayatkan bahwasanya sebagian sahabat Nabi melaksanakan salat ba'da Jumat itu 6 rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama menyimpulkan dari riwayat-riwayat ini bolehnya melaksanakan 2 rakaat setelah Jumat, boleh juga 4 rakaat setelah Jumat, boleh juga 6 rakaat setelah Jumat, karena semua itu diriwayatkan dari orang-orang salaf, para salaf terdahulu dengan metode pelaksanaan 2 rakaat 2 rakaat. Jika kita melaksanakan 4 rakaat atau 6 rakaat, maka setiap 2 rakaat kita salam, lalu kita berdiri kembali dan lalu dilanjutkan dengan 2 rakaat berikutnya. Kemudian yang berikutnya, an yuqaribas sa'ata syarifah, hendaknya seorang muslim di hari Jumat menjaga-jaga waktu yang mulia itu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu." Sesungguhnya pada hari Jumat, kata Nabi, ada satu masa di mana jika seorang muslim melaksanakan salat di waktu itu, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat dan kebutuhannya, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menolak permintaannya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berpaling dari permintaan hamba tersebut, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan hamba tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu ijabah doa tersebut, apakah dia di masa waktu Jumat itu atau dia di waktu ketika antara atau khutbah pertama dengan khutbah kedua, atau dia di sore hari. Namun disimpulkan oleh Abu Bakar Al-Athram, seorang ulama rahimahullah, menyimpulkan, beliau mengatakan, la takhlu hadhil ahadits min wajhain,
hadis-hadis yang menjelaskan tentang satu masa yang sangat ijabah doa seorang muslim di masa tersebut, tidaklah hadis tersebut kecuali ada beberapa hal di dalamnya, imma an yakuna ba'dhuha ashah min ba'dhin, yaitu hadis-hadis tersebut saling menjelaskan satu sama lain, entah derajatnya lebih sahih atau lebih kuat dari yang lainnya. Wa imma an takuna hadhihi sa'ah tantaqil fil awqat, atau memang saat atau masa ijabah itu dia berpindah dari satu hari Jumat ke Jumat yang lainnya, dia berbeda-beda karena saking banyaknya riwayat yang membahas tentang hal itu. Intinya pada hari Jumat ada masa yang dimana kita punya doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah dengan meminta segala hajat dan kebutuhan kita, baik itu kebutuhan-kebutuhan di dunia atau kebutuhan-kebutuhan akhirat kita. Kemudian yang berikutnya sebelum terakhir, an yuktsira minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ati, fa'akthiru 'alayya as-salata fihi." Di antara hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat, maka hendaknya kalian memperbanyak salawat atasku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya, karena salawat kalian akan dihadapkan di hadapanku di akhirat sana. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Hadis yang menjelaskan tentang hal itu diriwayatkan Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu min nurin ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dalam riwayat yang lain Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan baginya dalam jalan kehidupannya, ma bainal jum'atain, antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Allah akan memberikan keberkahan, rahmat, barakah dan petunjuk dalam menjalani kehidupannya, sehingga dia akan selalu dalam kebaikan hingga Jumat berikutnya. Jika dia selalu menjaga ini, membaca surah Al-Kahfi, sebagaimana anjuran-anjuran para ulama, walaupun hadis-hadis yang membahas tentangnya tidak sampai pada derajat sahih, namun para ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya telah menganjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, menunjukkan akan kesepakatan para ulama akan keutamaan surah Al-Kahfi di hari tersebut. Jika kita menjaganya, maka insya Allah jalan kehidupan kita akan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu yang unik yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah yang paling terakhir, yaitu yustahabbu an yaj'ala yaumal jum'ah li a'malil akhirah. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjadikan hari Jumat full dalam ibadah untuk amalan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan-amalan dunia di hari Jumat itu menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa yakufu an jami'i asyghhalid dunya. Hendaknya dia memberhentikan semua kesibukan-kesibukan dunianya di hari Jumat tersebut, agar supaya dirinya lebih fokus dalam ibadah dan menggapai keridhaan serta barakah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan beberapa adab-adab dan keutamaan hari Jumat ini, kita lebih sadar dan bisa lebih giat untuk menggunakan hari Jumat yang kita akan hadapi ke depannya dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu taala a'lam.